Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berada dalam situasi kurang sabar atau tidak sabar, atau mungkin juga putus asa, terutama ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat banyaknya kejahatan yang masih ada di sekitar kita, kita mungkin akan bertanya, mengapa orang jahat selalu saja bisa berlaku jahat dan seolah-olah dibiarkan? Kita mungkin bertanya kepada Tuhan juga, kenapa mereka yang jelas-jelas melakukan kejahatan itu tetap nampak enak saja hidupnya? Bahkan ketika ada koruptor yang ditangkap, diadili, dimasukkan di dalam penjara, masih saja juga ada orang yang berani melakukan kejahatan yang sama. Kalau kita mendengar ada berita tentang pencuri yang dipukuli oleh massa, tetapi masih saja ada orang yang mencuri. Kalau kita juga tahu bahwa sebenarnya membicarakan keburukan orang lain, menjelekkan sesama itu sesuatu yang salah, tetapi mengapa masih banyak orang yang senang melakukannya dan merasa fine-fine saja, biasa-biasa saja? Ketika orang tahu bahwa narkotika itu buruk, tetapi mengapa masih banyak orang yang mengedarkan dan mempergunakannya? Dan terus-menerus kita melihat semakin banyak kejahatan yang ada di sekitar kita dan merajalela, dan nampaknya dibiarkan begitu saja. Di lain pihak, orang-orang yang berusaha untuk berbuat baik justru menjadi korban dari perilaku-perilaku kejahatan itu. Kita menjadi cemas, kita mungkin juga bingung, tidak mengerti. Boleh jadi kita menjadi berputus asa dan bertanya, mengapa Tuhan masih terus membiarkan orang-orang jahat itu? Mengapa Tuhan membiarkan mereka yang berbuat jahat itu menikmati, bahkan banyak mendapatkan apa yang nampaknya menyenangkan bagi mereka? Mengapa Tuhan membiarkan itu? Namun sesungguhnya saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memang Allah yang adil, Allah yang memelihara, bahkan memelihara seluruh ciptaannya, karena Allah berkehendak supaya semua yang diciptakannya dapat kembali kepadanya, bertumbuh dan berbuah dalam kebaikan, dalam kasih. Dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan tadi, kita mendengar dengan jelas bahwa Tuhan berkenan untuk memelihara, merawat semua, bahkan Tuhan sabar. Dengan kekuasaan dan keadilannya, malahan Tuhan berkenan untuk memimpin dan membimbing mereka semua kepadanya. Salomo dalam doanya yang dicatat dalam kitab kebijaksanaan tadi malahan mengatakan, ketika mereka berdosa, Engkau mempersiapkan mereka untuk bertobat. Jadi Tuhan menyediakan kesempatan bagi siapa saja untuk bertobat. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan tadi mendapatkan jawabannya. Mengapa nampak dibiarkan? Karena rupanya Tuhan ingin memberikan kesempatan bagi siapa saja, juga bagi kita masing-masing, anggota gereja, tubuh Kristus yang hadir di tempat ini. Tuhan menyediakan kesempatan bagi kita untuk kembali kepada jalannya, jalan keadilan dan kebenarannya. Sebab seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, dalam suratnya kepada jemaat di Roma tadi,
Tuhan tidak saja membiarkan, tetapi Tuhan lebih-lebih menaruh rohnya dalam hati setiap orang. Santo Paulus mengatakan bahwa Tuhan meletakkan Roh Kudus dalam setiap orang yang mendengarkan firman-Nya. Tuhan berkehendak supaya roh itu bertumbuh di dalam diri setiap orang, sehingga setiap orang menjadi tempat di mana roh Allah tinggal, menjadi bait kudus, terutama kita semua. Masing-masing kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan menerima Kristus dalam setiap sakramen-sakramen yang kita rayakan, terutama dalam sakramen baptis, sakramen ekaristi, kita menerima Kristus dan menjadi tempat tinggal Kristus. Seperti dalam perumpamaan yang kita dengarkan pekan lalu. Tuhan menaburkan benih ke tanah dan jatuh ke tanah itu. Benih itu adalah rohnya, sabdanya, rahmat dan kasihnya yang ditaburkan dalam hati manusia. Maka benih sabda Tuhan itu nasibnya tergantung pada tanah yang di mana dia jatuh. Tergantung pada hati manusia. Apakah hati yang berbatu, hati yang di pinggir jalan, yang tidak mendengarkan sabda, ataupun hati yang terhimpit oleh bermacam-macam kerumitan ataupun godaan-godaan duniawi, atau hati yang subur. Dan hari ini kita mendengarkan perumpamaan lain dari Tuhan Yesus. Dalam Injil kita mendengar tadi kisah yang disampaikan tentang perumpamaan sang penabur yang menaburkan benih di ladangnya. Si pemilik ladang itu menaburkan benih gandum yang baik. Tetapi kemudian si musuh itu menaburkan benih lalang. Maka ketika mulai bertumbuh bulir-bulir gandum itu, nampak di antara tumbuhan gandum itu juga ada ilalang yang ada di sana. Para pekerja tadi menawarkan kepada sang pemilik kebun gandum tadi, bolehkah mereka mencabut lalang di antara gandum itu? Kesabaran si pemilik itu menggambarkan kesabaran Allah, kesabaran Tuhan. Biarkanlah mereka bertumbuh bersama sampai waktu panen tiba. Dan ketika panen itu terlaksana, maka ilalang itu akan dicabut dan dikumpulkan untuk dibuang, dibakar. Sementara gandum itu akan dipetik, kemudian disimpan dan dipelihara. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagi Yesus hal itu mau menggambarkan perlakuan Allah terhadap orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak menerima pewartaannya, yaitu Tuhan menunjukkan kesabarannya yang tanpa batas. Tuhan yang maha sabar itu memberi kesempatan sampai pada batas yang paling jauh, yaitu pada akhir hidup, pada akhir zaman. Maka perumpamaan ini memberi pesan kepada kita bahwa pertama-tama kita diundang untuk bersyukur kepada Allah yang demikian bersabar terhadap kita manusia. Bahkan mungkin kalau kita mengingat akan hidup kita pun mungkin juga pernah menjadi ilalang bagi orang lain, bukan menjadi gandum bagi sesama. Menjadi gandum bagi sesama itu berarti hidup saya berbuah dan buahnya dinikmati oleh orang lain. Mereka bahagia karena menikmati apa yang baik yang mengalir dari kita. Tetapi menjadi ilalang adalah ketika hidup kita merepotkan sesama. Hidup kita membuat orang lain menjadi sulit, orang lain menjadi tertekan, orang lain tidak merasakan damai dan sejahtera karena perilaku kita,
karena kehadiran kita, karena perbuatan kita. Namun Tuhan tetap memberikan kepada kita waktu untuk kembali kepadanya, untuk menjadi gandum yang mengeluarkan bulir-bulir dan dapat dipanen oleh Allah sendiri. Sehingga hidup kita berkenan kepada Allah dan juga membawa kesejahteraan bagi sesama. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga kiranya tidak boleh terlalu cepat menghakimi orang lain. Mungkin kita melihat saudara-saudara kita yang menjadi ilalang di tengah kehidupan kita. Kita tidak boleh cepat-cepat untuk seperti para pekerja tadi, mau mencabutnya, membuangnya. Mungkin kita berjumpa dengan orang yang merepotkan kita, membuat kita merasa tidak nyaman. Dan mungkin kita ingin cepat-cepat membuangnya, bahkan mungkin memohon dalam doa kita kepada Tuhan, singkirkanlah orang ini yang merepotkan saya. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu sabar, dan kita adalah anak-anak dari Tuhan yang maha sabar itu. Maka kita masing-masing hendaknya juga memberikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bagi orang-orang di sekitar kita untuk membenahi hidup mereka, untuk tetap mendukung mereka untuk menemukan kembali jalan yang baik, menolong mereka yang kita lihat merepotkan, menolong mereka yang kita rasa mengecewakan dan merugikan kita. Justru disitulah sikap Kristiani yang sejati. Hal ini saudara-saudariku yang terkasih mengingatkan kita bahwa kita harus menjalani hidup kita yang layak dan penuh kesetiaan sebagai orang Kristiani. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan kebenarannya, kita harus memupuk iman dan kasih kita secara nyata, yaitu kita menyediakan situasi yang optimal, kondisi yang baik di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita, agar setiap orang dapat bertumbuh menjadi gandum-gandum Tuhan. Bahkan mereka yang nampaknya seperti ilalang, kita upayakan supaya bisa menjadi gandum-gandum Tuhan juga. Inilah panggilan yang harus dilakukan oleh setiap kita orang beriman, yaitu menguduskan hidup kita bersama dan mengabdikan karya, tindakan, dan upaya kita dalam hidup bersama, agar kita benar-benar menjadi teladan hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang kita kasihi, sekaligus agar kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam segala hal. Melalui kita, melalui gereja, melalui kebersamaan kita sebagai umat Allah, kita diundang mewujudkan kerajaan surga di tengah dunia. Allah menaburkan gandum yang baik, kita harus menjadi gandum-gandum itu, agar kerajaan Allah dirasakan dan dialami oleh siapa saja. Semoga Tuhan menuntun kita, dan semoga dengan berkat-Nya kesabaran kita terus dapat dibuktikan lewat kesediaan kita memelihara dan merawat hidup bersama, melalui kesetiaan dan kesediaan kita menolong setiap orang yang ada di sekitar kita, supaya kita dapat mewujudkan hidup bersama yang lebih baik dengan kesabaran dan dengan kesetiaan, supaya kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam setiap upaya, tindakan, dan usaha kita yang baik, dan semoga Tuhan memimpin kita semua dalam memuliakan Tuhan kita melalui perbuatan dan perkataan kita. Semoga Tuhan dipuji sekarang dan selama-lamanya. Amin.